Dr. Hajah Evi Fatimatur Rusdiah, MAG, merupakan pengajar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sebagai dosen, beliau tidak hanya mengajar, tapi juga banyak membuat karya tulis serta melakukan penelitian. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh para dosen maupun mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya pada berbagai disiplin ilmu, yaitu keislaman, humaniora, sosial, serta sains dan teknologi. Hasil-hasil penelitian tersebut sudah terpublikasi dalam bentuk buku maupun artikel pada berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional. Ibu Evi Fatimatur Rusdiah, itu dia pengajar kita hari ini. Tapi sesaat lagi ya, jangan lupa ada kuis yang bisa adik-adik ikuti di akhir acara. Dan tetaplah di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh Kembali lagi di Syiar Madrasah Ramadan. Sudah siap untuk mengetahui tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia? Yuk langsung saja kita simak penuturannya. Dan ini dia Ibu Evi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik semua, hari ini kita bisa bertemu bersama lewat layar ini, bahwa kita semua dalam rangka menikmati atau melakukan pembelajaran di TV ini. Maka hari ini saya akan berbicara tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum saya masuk ke sesi, mari kita jingle bersama-sama, jinglenya Madrasah Hebat Bermartabat. Baik, silakan bersama-sama. Madrasah Hebat Bermartabat. Jadi sesi ini saya akan bagi dua, yaitu sesi pertama terkait dengan sejarah pendidikan Islam di Indonesia.
pendidikan agama Islam, kemudian pada klimaknya ada kebijakan terkait dengan ordonansi sekolah liar, dan terakhir adalah negara netral beragama. Ini menunjukkan bahwa sangat terbatasnya kita di dalam dunia pendidikan Islam, sangat terbatas wilayah gerak kita. Kemudian masa penjajahan Jepang, kita perlu melihat bahwa Jepang itu sangat terkenal dengan politik etiknya. Jadi politik etik di masa Jepang sangat menjadi kebijakan mereka, dan salah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah zaman tersebut ya mengalihkan Kementerian Agama yang saat itu dipimpin oleh kaum atau orang Belanda, maka dialihkan kepada kaum muslimin, yaitu saat itu yang dipercaya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang dinamakan dengan Sumubi. Kemudian ada pelatihan ya tentara pada barisan pembela tanah air ya adik-adik, masih ingat kan ya? Nah, saat inilah yang menjadi kebijakan-kebijakan yang sangat utuh. Tapi meskipun saat itu banyak kebijakan yang baik, tapi nampaknya kaum muslim, ulama Islam tidak serta-merta mengikuti, karena salah satu kebijakannya adalah kita semua diminta untuk menyembah ya Dewa Matahari pada setiap jam 7. Oleh karena itu banyak ulama yang memberontak saat itu, dan akhirnya kita menuju kepada zaman kemerdekaan ya. Oleh cara tentang sejarah pendidikan Islam di masa Indonesia setelah era 19. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan membacakan satu hadis terlebih dahulu terkait dengan ilmu pengetahuan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Rawahul Bukhari Muslim. Jadi barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa menghendaki akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka juga dengan ilmu. Luar biasa kan ya? Oke, siap ya adik-adik ya? Jadi menuju murid-murid dari madrasah hebat dan bermartabat, tentunya juga kita harus berilmu. Baik adik-adik. Jadi kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama itu sesungguhnya pendidikan agama dimulai di sekolah rakyat ya. Jadi kalau madrasah dan seterusnya itu kita belum lahir adik-adik saat ini ya. Jadi masih di SD, karena saat itu yang menjadi pendidikan Islam, pola pendidikan Islam adalah masih banyak dilakukan di surau-surau, yaitu yang menjadi menjadi dasar dari lahirnya pesantren. Jadi pendidikan agama diberikan sejak mulai kelas 4, kecuali di daerah-daerah yang memang daerah sangat kental dengan Islam ya, misalnya di Sumatera. Kemudian sekolah lanjutan pertama hanya punya 2 jam adik-adik saat itu ya, yaitu 2 jam untuk mata pelajaran agama. Kemudian pendidikan agama, guru agama saat itu ya langsung diangkat oleh Departemen Agama. Kemudian selanjutnya pada tahun 1952 ini peran Kiai Haji Imam Zarkasi saat itu dari Pondok Gontor Ponorogo, yaitu diminta oleh pemerintah Indonesia saat itu untuk mengatur dan menyempurnakan kurikulum. Lalu adik-adik kita lanjut kepada masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru ini kebijakan tentang pendidikan Islam dimulai dari GBHN. Jadi melalui ditetapkan GBHN ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib ya di setiap sekolah negeri dan semua jenjang pendidikan. Artinya kalau di Orde Lama ya masih hanya kelas 4, maka di sini sudah harus diberlakukan mulai kelas 1. Kemudian ditetapkan juga pada pola umum pelita 4 ya, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dari situ penguatan secara konstitusional kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan banyak bermunculan sekolah ya dan organisasi-organisasi Islam. Sekolah yang pertama adalah sekolah yang beraliran politik, misalnya Taman Siswa. Kemudian sekolah yang kedua adalah bernuansa atau beraliran Islam, misalnya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian berdiri juga organisasi-organisasi keagamaan yang di situ menjadi penggerak dari pendidikan itu sendiri. Misalnya Al-Jami'ah Al-Khairiyah
kemudian Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian Perserikatan Ulama, dan Persatuan Islam atau disingkat Persis. Dan selanjutnya adalah di tahun berikutnya, di tahun 1975 mulai muncul integrasi ya pendidikan Islam ke satu sistem pendidikan nasional ya, yang merupakan surat keputusan bersama dari SKB 3 Menteri ya, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama. Kemudian SKB tersebut akhirnya dilanjutkan sampai tahun 1984, semakin diperkuat dengan sekolah-sekolah umum. Nah tadi sekolah-sekolah madrasah ini, mohon maaf ya, sekolah-sekolah madrasah harus bisa berdampingan dengan sekolah-sekolah umum. Kemudian saat ini barusan juga kita tahu bersama bahwa melalui Perpres 87 tahun 2017 ya, pada era sekarang muncul namanya pendidikan karakter. Dan salah satu pendidikan karakter itu adalah religius, jujur, toleran, disiplin sampai tanggung jawab. Dan ini merupakan adalah tuntutan di pendidikan agama itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Sudah tahu adik-adik undang-undangnya? Nah, ini adalah melindungi pesantren sebagai bagian dari lembaga informal di Indonesia. Demikian adik-adik ya, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa disarikan oleh adik-adik semua. Mengenang sejarah itu adalah menjadi penting, menjadi uswatun hasanah untuk kita, agar kita bisa menjadi insan, menjadi generasi yang luar biasa. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pelajaran hari ini. Menarik kan? Adik-adik jadi bisa mengetahui tentang sejarah muncul dan berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia. Dan pertanyaan kuis untuk hari ini adalah 1. Apa nama partai politik Islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada masa penjajahan Jepang? A. Masyumi, B. Peta, C. Putera. Kita ke pertanyaan kedua ya. Kapan pendidikan Islam mulai masuk ke Indonesia? A. Sebelum era 19, B. Pertengahan era 19, C. Akhir era 19. Kirimkan jawabannya melalui akun Instagram @metrotv di postingan banner tema hari ini. Dan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jawabannya akan dibacakan pada episode berikutnya. Tentu jawabannya akan kita tunggu hari ini sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat.